Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Pada malam hari ini kita masuk di dalam pembahasan makna la ilaha illallah. Nah, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya di sana ada sesembahan yang batil. Ya. Di mana sesembahan yang batil ini adalah sesembahan yang disembah oleh orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan sesembahan yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam makna la ilaha illallah fiha nafyul al-alihah an ghairillah. Maka di dalamnya terkandung makna penafian, ya, sesembahan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, wa isbatuha lillahi wahdah, dan penetapan sesembahan itu bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Nah, jadi pengungkapan dengan nafyu wal isbat ini, ya, itu banyak disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Yang intinya adalah penafian sesembahan selain Allah dan penetapan Allah sebagai sesembahan yang hak. Nah, kemudian muallif rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama adalah qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, dalam surat Muhammad, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam, ya, ketahuilah, ilmuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairil arkanil Islam. Nah, maka perintah untuk mengilmui di dalam ayat ini, ya, maknanya adalah wajib. Ya, artinya apa? Perintah menunjukkan sesuatu yang wajib agar setiap muslim, ya, memahami tentang la ilaha illallah. Nah, tidak hanya wajib, juga apa? Muqaddamun, ya, didahulukan dari seluruh, ya, rukun-rukun Islam. Nah, maka dua kalimat syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama dan utama, karena dia menjadi apa? Pondasi, menjadi asas, ya, menjadi dasar daripada apa? Ya, agama ini. Nah, kemudian yang kedua, muallif rahmatullah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, ya,
dengan keikhlasan, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, apa yang dimaksud dengan al-mukhlis, ya? Orang yang mengucapkan dengan ikhlas, huwa alladhi yafhamuha wa ya'malu biha wa yad'u ilaiha qabla ghairiha li'anna fiha at-tauhid alladhi khalaqallahu al-alam li'ajlihi. Jadi yang dimaksud dengan orang yang mukhlis atau orang yang ikhlas ini adalah orang yang memahami kalimat la ilaha illallah. Jadi dia faham apa makna la ilaha illallah. Tidak hanya faham, tapi wa ya'malu biha, dia mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi daripada apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi faham itu berkaitan nanti dengan maknanya, ya, dengan konsekuensinya. Kemudian juga hal-hal yang membatalkannya. Nah, yang ketiga adalah wa yad'u ilaiha qabla ghairiha. Dia menyeru, mengajak, ya, orang lain kepada kalimat tauhid sebelum yang lainnya. Ya. Nah, sehingga apa? Dakwah kepada tauhid ini adalah dakwah yang, ya, up to date. Up to date ini apa? Dakwah yang sesuai dengan apa? Ya, kondisi masyarakat. Walaupun nanti tantangan berkaitan dengan masalah kesyirikan ini bisa apa? Ya, berbeda-beda. Ya. Tentu nanti kalau dahulu, ya, kesyirikannya itu apa? Kesyirikan yang sangat jelas, yang mungkin ini masih ada juga di sebagian, ya, masyarakat. Tetapi juga nanti ada, ya, kesyirikan-kesyirikan yang bersifat halus, ya, bahkan ini masuk di dalam hal yang membutuhkan pengkajian, ya, berkaitan dengan apakah ini termasuk kesyirikan ataukah tidak. Nah, artinya apa? Ya, dakwah tauhid, dakwah yang up to date, walaupun nanti tantangannya itu berbeda antara masa lalu dengan masa sekarang. Ya. Nah, li'anna fiha tauhid, karena apa? Di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada makna tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam. Ya. Alam ini adalah apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan apa? Alam. Ya. Yang dimaksud adalah Allah menciptakan makhluk, ya, secara khusus adalah apa? Jin dan manusia untuk mentauhidkan. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, dalam kata liya'budun, ya, itu sebetulnya ada huruf ya setelah huruf nun, liya'buduni. Seperti itu. Ya. Asal ayatnya begitu, liya'buduni, ya. Nah, tetapi kalau huruf nun itu berharokat kasrah, ya, maka apa? Huruf ya-nya itu apa? Dihilangkan. Ya, dihilangkan. Jadi liya'budun. Ya, padahal maknanya liya'buduni, agar mereka itu apa? Menyembah. Dan yang dimaksud dengan beribadah atau menyembah adalah liyuwahhiduni, ya, agar mereka itu mentauhidkan. Artinya apa? Tujuan ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja ada orang yang beribadah tetapi dia mencampurkan ibadahnya itu dengan apa? Kesyirikan. Sehingga apa? Ibadah yang dilakukannya tidak, ya, memenuhi tujuan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib hina hadarahul maut, ya, dan Rasulullah sallam berkata kepada pamannya Abu Thalib, ya, ketika beliau itu apa? Sakit, di mana sakit yang membawa kepada apa? Kematiannya, ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah,
ya, kalimat yang saya akan berhujjah untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebagai bentuk alasan nanti ketika Rasulullah SAW diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, bahwasannya apa? Dia sudah menyampaikan kepada apa? Pamannya sendiri. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasannya apa? Bolehnya menjenguk, menengok orang sakit, dan orang sakit itu adalah apa? Non-muslim. Dengan catatan mengajak, menyeru mereka untuk apa? Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah SAW menengok pamannya sendiri yang ketika itu dalam keadaan apa? Ya, musyrik. Nah, ya, Abu Thalib itu apa? Enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ya, di sisi Abu Thalib pun juga ada apa? Paman Nabi SAW yang lain yang mengatakan, ya, at-targhabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu itu tidak suka dengan agama yang dibawa oleh Abdul Muthalib? Ya, maka apa? Pamannya Abu Thalib, ya, paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu enggan untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kemudian dia meninggal di dalam apa? Kemusyrikan. Nah, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberikan ya azab ya yang paling ringan. Nah, kenapa diberikan azab yang paling ringan? Karena Abu Thalib itu memiliki apa? Jasa yang besar terhadap dakwah Nabi SAW. Beliau yang apa? Memelihara, yang mendidik, kemudian yang membela, yang melindungi ketika Rasulullah SAW itu berdakwah. Ya, tetapi apa? Karena Abu Thalib itu enggan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mati di dalam apa? Ya, kekufuran. Ya, sehingga apa? Azabnya itu diringankan, yaitu dengan apa? Memakai terempah dari api neraka yang panasnya sampai mendidihkan apa? Otaknya. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 aman. Jadi Rasulullah SAW itu tinggal di Makkah 13 tahun. Ya. Yad'ul Araba qailan qulu la ilaha illallah. Ya. Jadi mereka atau Nabi SAW menyeru orang-orang Arab agar mereka dengan perkataan ucapkanlah la ilaha illallah. Ya. Jadi selama 13 tahun Rasulullah SAW hanya mengajar, menyeru untuk apa? Supaya orang-orang mengucapkan la ilaha illallah. Dan pada saat itu belum ada namanya syariat. Ya, baru setelah nanti pada akhir-akhir hijrah, ya, barulah nanti ada syariat yang berkaitan dengan masalah apa? Seperti salat. Ya. Faqalu, kemudian orang-orang Arab mengatakan, ya, ilahan wahidan ma sami'na bihadza. Ya. Jadi sesembahan yang satu di mana kami tidak pernah mendengar tentang hal tersebut. Ya, jadi mereka menganggap sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, ya, ketika Rasulullah SAW itu menyeru agar mereka itu menyembah sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasulullah SAW itu dikenal oleh bangsa Arab sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, sehingga diberi gelar dengan Al-Amin. Tetapi ketika Rasulullah SAW itu menyerukan dakwah agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Mereka itu menolak. Maka ketika Rasulullah SAW itu naik ke Bukit Safa, ya, kemudian Rasulullah mengatakan untuk supaya, ya, para kabilah termasuk tokoh-tokohnya itu berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, bagaimana seandainya aku beritakan bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya?
maka semuanya mengatakan apa? Kami percaya. Nah, ketika Rasulullah itu mulai berdakwah, sesungguhnya saya ini adalah seorang Rasul, ya, yang memperingatkan kalian tentang azab yang sangat pedih, ya. Maka ketika itu, ya, mereka menolak. Ya, bahkan seperti Abu Lahab, ya, mereka menolak dengan mengatakan, ya, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, ya, celaka wahai Muhammad, apakah untuk hal yang demikian engkau, ya, mengumpulkan kami. Maka itu menjadi sebab turunnya surat Al-Lahab. Tabbat yada, ya, abi lahabi wa tab. Sungguh celaka, ya, kedua tangan Abu Lahab dan apa yang sudah diusahakannya, ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka itu menolak? Apakah mereka tidak faham? Ya, justru mereka itu apa? Memahami makna la ilaha illallah dan konsekuensinya, sehingga mereka itu apa? Menolak. Jadi orang yang menolak itu kemungkinan dua, ada orang yang faham, ada orang yang tidak faham. Tetapi orang Arab justru mereka memahami, karena la ilaha illallah itu adalah dalam bahasa mereka, ya. Nah, jadi mereka itu menolak li'annal araba fahimu ma'naha, karena orang Arab itu apa? Mereka faham tentang maknanya. Wa anna man qalaha la yad'u ghairallahi, maka orang yang sudah mengucapkannya, maka dia tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatarakuha walam yakuluha, justru mereka apa? Meninggalkannya dan tidak mengucapkan hal tersebut, ya. Tentu nanti alasannya bisa bermacam-macam, ya. Sehingga para tokoh-tokoh, ya, musyrik ketika itu mereka beralasan karena apa? Ya, khawatir kehilangan pengaruh, ya, khawatir kehilangan pengikut, ya, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya apa? Mereka menolak dan mereka menghasut, memprovokasi, ya, masyarakat untuk apa? Menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala Allah taala anhum, Allah taala berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatana lisyairin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Ya, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik itu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka itu apa? Sombong. Nah, maka salah satu musuh para nabi dan rasul adalah disebut dengan, ya, al-mala. Al-mala itu artinya apa? Pemimpin, tokoh, ya, orang berpengaruh yang ada di masyarakat tersebut. Kenapa? Karena mereka akan kehilangan apa yang mereka selama ini nikmati, ya, kehilangan jabatan, kehilangan pengaruh, kekuasaan dan lain sebagainya. Seandainya mereka itu apa? Mengikuti dinul Islam. Nah, tapi itu sebenarnya anggapan yang salah, ya. Justru ketika mereka itu masuk Islam, maka apa? Kekuasaan, jabatan mereka itu semakin lebih kuat. Tetapi apa? Karena pandangan yang salah ini akhirnya mereka apa? Menolak. Ya, bahkan mereka itu apa? Sombong. Ya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan a inna latarikuna alihatana lisyairin majnun. Ya, apakah kami ini akan meninggalkan sesembahan kami, ya, karena tukang syair majnun yang gila. Ya. Kenapa disebut dengan tukang syair? Ya, karena memang pada saat itu berkembang yang namanya apa? Syair. Sehingga Al-Qur'an itu juga ibaratnya apa? Seperti syair-syair yang lainnya. Ya.
Nah, sehingga apa? Di Mekkah dulu itu ada namanya pasar Ukaz, di mana para kabilah itu mereka apa? Ya, istilahnya berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba untuk ya memenangkan syair. Sehingga ya para penyair yang syairnya itu menang, kemudian syairnya itu ditempelkan di mana? Di Ka'bah. Sehingga ada penyair-penyair yang disebut dengan ashabul mu'allaqah ya. Jadi penyair-penyair yang hasil syairnya itu apa? Ditempelkan di Ka'bah. Ini sebagai apa? Sebagai prestise bagi mereka. Nah, sehingga mereka menganggap Quran ini apa? Ya, buatan daripada Muhammad, dan itu adalah apa? Ya, penyair juga. Tidak hanya itu saja, disebut dengan majnun. Ya, majnun ini maknanya apa? Gila. Padahal sebetulnya apa? Tidak gila. Jadi ini adalah apa? Sebuah stigmatisasi kepada Nabi SAW, di mana mereka juga faham Nabi itu tidak gila. Ya. Sehingga ada seorang sahabat Nabi SAW yang dahulunya dalam keadaan ya kafir, bernama Dimaz al-Azdi, yang berasal dari Yaman, di mana Dimad al-Azdi ini adalah orang yang punya kemampuan, keahlian menyembuhkan orang yang kena penyakit gila. Sampai datang dari negeri Yaman ke Mekkah untuk mencari apa? Orang yang bernama Muhammad. Sampai akhirnya ketemu, terjadilah sebuah dialog. Ya. Saya adalah orang yang punya keahlian untuk menyembuhkan ya orang yang terkena penyakit gila, ya, dan saya mengetahui Anda ini orang gila. Maukah Anda saya obati? Ya, mudah-mudahan apa? Anda disembuhkan. Nabi ketika itu tidak mengatakan, "Oh, saya enggak gila, saya waras," enggak. Ya. Nabi hanya membacakan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Ya, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nah, maka ketika Dimad al-Azdi itu mendengar ucapan tersebut, dia apa? Kaget. Ya, dan dia meminta untuk Rasulullah SAW mengulangi ucapan tersebut. Sampai akhirnya diulangi sampai 3 kali. Baru setelah itu Dimad al-Azdi mengatakan, ulurkanlah tangan Anda, saya akan berbaiat untuk masuk ke dalam apa? Islam. Ya. Nah, jadi orang-orang musyrik ketika itu memang orang-orang yang sudah berputus asa bagaimana cara untuk supaya orang-orang itu tidak apa? Ya, terkena pengaruh daripada apa? Rasulullah SAW. Terkena pengaruh dari dakwah Nabi SAW, sehingga akhirnya apa? Narasi yang mereka ya lontarkan adalah apa? Oh, ini tukang syair. Oh, ini adalah apa? Orang gila. Jadi sebetulnya stigmatisasi itu sudah ada. Dan ini cara-cara untuk apa? Menjauhi manusia dari kebenaran. Ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala membantah, bal jaa bil haqqi. Bahkan ya Nabi Muhammad SAW itu datang dengan membawa kebenaran, wasaddaqal mursalin. Ya, dan para rasul sebelumnya juga sudah apa? Membenarkan tentang hal tersebut. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian muallif rahmatullah mengutip hadis Nabi sallallahu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa dammuhu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengingkari dengan apa yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya itu apa? Haruma, menjadi apa? Haram. Ya. Maksudnya apa? Hartanya tidak boleh untuk diambil, darahnya tidak boleh untuk apa? Ditumpahkan. Harta dan darahnya menjadi sesuatu yang terjaga. Ya. Nah, wa ma'nal hadis
anna at-talaffuz bisyahadati yastalzimu ay yakfura wa yunqira kulla ibadatin li ghairillahi kaddu'ail anwat wa ghairihi. Makna hadis ini adalah orang yang sudah melafadzkan dengan la ilaha illallah, maka konsekuensinya dia harus mengkufuri, mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Berdoa kepada orang yang sudah mati ataupun yang lainnya. Ya. Jadi konsekuensi tauhid adalah apa? Menjauhi kesyirikan dan orang yang melakukan kesyirikan. Karena tauhid dengan syirik adalah sesuatu yang saling bertentangan. Ya. Artinya apa? Ya, kalau tidak tauhid pasti ini apa? Syirik. Ya, begitu pula dengan sebaliknya. Ya. Nah, muallif rahmatullah menyebutkan tentang apa? Kadu'ail anwat, seperti apa? Berdoa kepada orang yang mati. Ya, mungkin ada orang yang mengatakan, "Oh, saya enggak berdoa kepada orang mati. Saya berdoanya kepada Allah." Tetapi ia berdoa di kuburan orang yang sudah mati. Ya, yang dia anggap orang tersebut menjadi apa? Perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya termasuk apa? Kesyirikan. Kenapa harus berdoa melalui perantara? Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa langsung kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Nah, berbeda dengan kalau misalkan apa? Minta didoakan, itu beda. Ya. Minta didoakan kepada apa? Orang saleh yang masih hidup. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada sahabatnya untuk meminta doa dari seseorang yang doanya mustajab. Itu siapa? Uwais al-Qarni. Ya. Di mana nanti ada orang yang bernama Uwais al-Qarni yang ada dalam pasukan kaum muslimin. Nah, maka apa? Umar Ibn Khattab mencari-cari siapa yang namanya Uwais al-Qarni sampai akhirnya apa? Ketemu. Kemudian apa? Umar Ibn Khattab meminta untuk didoakan. Nah, kenapa? Karena Uwais al-Qarni ini doanya mustajab. Kenapa doanya mustajab? Karena dia punya amalan yang sangat dahsyat. Apa amalannya? Dia menggendong ibunya dari negeri Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Menggendong dengan jalan. Ya, bukan dengan kursi roda pakai pesawat, enggak. Jalan. Ya, dari Yaman ke Mekah dengan cara apa? Menggendong ibunya. Nah, sehingga apa? Rasulullah SAW menyebutkan dia termasuk orang yang doanya apa? Mustajab. Ya. Nah, muallif rahmatullah mengatakan wal gharibu anna ba'dal muslimina yaqulunaha bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim wa du'aihim li ghairillah. Dan yang aneh sebagian kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka, tetapi mereka menyalahi maknanya dengan perbuatan-perbuatan mereka, sehingga akhirnya mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan la ilaha illallah tapi rajin pergi ke dukun. Mengucapkan la ilaha illallah tetapi rajin pergi ke paranormal untuk minta diramal dan seterusnya. Mengucapkan la ilaha illallah tetapi memberikan persembahan kepada selain Allah. Dengan namanya sedekah bumi, sedekah laut, dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang aneh. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka sudah, mereka tidak bisa keluar dari Islam walaupun amalannya amalan yang menunjukkan kekufuran ataupun kesyirikan. Nah, ini sesuatu yang aneh lagi.
Jangankan la ilaha illallah, yang namanya salat, yang namanya wudu itu bisa saja apa? Batal salatnya, batal wudunya. Apalagi dengan apa? 2 kalimat syahadat, maka apa? Bisa batal. Ya. Kalau misalkan orang itu batal salatnya, tinggal diulang. Ya. Tapi kalau batal syahadatnya, ya, dan dia tidak menyadari tentang hal tersebut, maka apa? Itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, la ilaha illallah asasut tauhid wal Islam. Jadi la ilaha illallah ini adalah asas tauhid. Jadi apa? Dasar daripada tauhid. Dasar daripada Islam. Pondasi tauhid, pondasi daripada apa? Islam. Wa manhajun kamilun lil hayat, dan dia adalah apa? Ya, metode yang lengkap untuk kehidupan. Ya. Jadi tauhid ini apa? Sebetulnya apa? Ya, metode yang lengkap. Karena dari tauhid ini nanti apa? Akan terus bercabang dengan cabang-cabang syariat yang banyak. Nah, maka di dalam surat Ibrahim disebutkan ketika Allah mengambil perumpamaan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyiban kasyajaratin thayyibah, ya, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad ketika Allah mengambil perumpamaan dengan kalimat thayyibah, yang dimaksud dengan la ilaha illallah, seperti apa? Pohon yang baik. Pohon yang baik itu adalah apa? Akarnya menghujam ke dalam bumi, kemudian cabang-cabangnya apa? Menjulang. Ya, tu'ti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha. Maka ketika itu apa? Dia akan berbuah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apa yang namanya akar, ya, yang menghujam ke bumi itu adalah apa? La ilaha illallah. Ya, dan dia akan apa? Ya, lahir di situ adalah syariat-syariat di dalam apa? Islam itu sendiri. Sehingga dia menjadi asas, dasar daripada tauhid ataupun Islam. Ya. Yatahaqqaqu bitawjihi kulli anwa'il ibadati lillah. Di mana tauhid ini, ya, diwujudkan dengan mengarahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika idza khada'a al-muslimu lillahi wa da'ahu wahdahu wahtakama li syar'i duna ghairihi. Dan itu, ya, bisa terjadi ketika apa? Seorang muslim itu hanya tunduk kepada Allah, ya, kemudian beribadah hanya kepada Allah dan berhukum dengan syariatnya, bukan dengan aturan undang-undang selain syariat atau undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, qala Ibnu Rajabin, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah, al-ilahu, ya, yang dimaksud dengan ilah itu, sesembahan yang hak itu, huwallazi yuta'u wa la yu'sa haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan alaihi, ya, wa su'alan minhu wa du'aan lahu wa la yasluhu hadha, ya, kullahu illa lillahi azza wa jalla. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإله كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. Nah, jadi al-ilah, sesembahan yang hak itu adalah sesembahan yang ditaati, tidak dimaksiati. Di mana ditaati dan tidak dimaksiati ini haibatan lahu, dengan adanya apa? Kewibawaan baginya, wa ijlalan, dan juga kemuliaan. Termasuk di dalamnya adalah dengan kecintaan, dengan rasa takut dan rasa harap. Ya.
Kenapa harus menumbuhkan kecintaan? Karena kenikmatan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa harus ada rasa takut? Karena azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Kenapa harus ada roja? Karena balasan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkulan alaihi, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana itu semua tidaklah layak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyekutukan makhluk atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk di dalam ibadah-ibadah tersebut yang itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi satu cacat di dalam kemurniannya ketika ia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maka di dalamnya ada peribadatan kepada makhluk. Ya, ada peribadatan kepada makhluk. Yang ini sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam tauhid seseorang. Nah, kemudian yang ketujuh, inna kalimata la ilaha illallah tanfa'u qailuha ila lam yanqudha atau lam yanqudha bisyirkin fahiya syabihatun bil wudhu'i alladhi yanqudhuhu al hadas. Kalimat la ilaha illallah itu ya dapat memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkannya jika tidak ada hal yang membatalkannya dengan kesyirikan. Maka itu mirip dengan wudu, di mana yang namanya wudu itu bisa batal karena adanya hadas. Maka tauhid juga atau la ilaha illallah bisa batal karena adanya perbuatan kesyirikan. Nah, maka dalam masalah ini pun kita harus lebih memiliki prioritas dan perhatian yang besar. Ya, kita belajar tentang pembatal-pembatal salat, tapi juga kita harus belajar tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah, pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keislaman seseorang. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, muallif rahimahullah mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Nah, artinya ketika dalam sakratul maut ada tuntunan untuk menuntun seseorang itu untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang disebut dengan talqin. Ya, lakinu ala mautakum bila ilaha illallah. Ya, maka tuntunlah ala mautakum. Ala mautakum ini maknanya orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Ya. Nah, kenapa? Karena orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Ya, walaupun untuk mengucapkan ini, untuk menuntun ini, ya perlu proses yang benar. Ya, bagaimana prosesnya? Ya, kita ajak orang yang dalam sakratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia misalkan mengikuti, ya la ilaha illallah, kemudian kita tuntun lagi sampai betul-betul akhir ucapan ketika roh itu dicabut adalah la ilaha illallah. Tetapi kalau misalkan kita tuntun la ilaha illallah, kemudian dia enggan atau enggak mau, maka ya berhenti sejenak. Jangan dipaksa. Artinya ya kita tunggu lagi, kemudian kita tuntun lagi. Kita tunggu lagi, tuntun lagi. Sampai betul-betul kalau dia sudah mau, maka kita tuntun terus sampai nanti akhir kehidupan. Itu yang maksud dengan lakinu ala mautakum bila ilallah. Ya. Nah, tetapi nanti juga ada orang yang dalam proses sakratul mautnya dia merasa kesulitan. Ya, artinya rohnya itu sulit untuk keluar dari jasadnya. Nah, apa yang dilakukan untuk mempermudah keluarnya ruh dari jasad?
yaitu dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-Qiyamah disebutkan idza balagatit taraqiya wa qila man raqin. Kalau nyawa sudah ditenggorokan, maka apa? Wa qila man raq. Siapakah yang akan meruqyah? Diruqyah. Ya, bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya dalam Zadul Mustaqni, ya, beliau menyebutkan tentang apa? Hadis yang dia kutip, walaupun hadis ini hadis dhaif, tetapi para fuqaha menyebutkan hikmahnya yaitu untuk mempermudah keluarnya ruh dari jasad. Ya, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan meninggal. Ala mautakum ini akan meninggal. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah keluarnya ruh dari jasad. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan berkaitan dengan makna la ilaha illallah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu tentang makna Muhammad Rasulullah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.